Baik, selamat pagi untuk kita semua. Kita lanjut ke materi struktur kontrol dan struktur data ya. Jadi ada dua inti di sini. Yang pertama kondisional dan perulangan. Dan juga yang terakhir struktur data itu adalah list, tuple, dictionary, dan set ya. Kita akan mulai dengan struktur kontrol. Jadi struktur kontrol ini untuk pengambilan keputusan dan pengulangan tugas ya. Jadi ada dua jenis utama. Yang pertama itu conditional, if else, dan juga perulangan atau for while ya. Jadi kita mulai dengan conditional. Ini penjelasannya, sintak if jika benar, if jika salah, else jika semuanya salah. Jadi kondisi ini juga bisa melibatkan operator pembandingan atau operator logika ya. Jadi kita akan mulai dengan praktek. Ini contoh kodenya. Kita buka Visual Studio dan buka project kita ya. Oke, file, open folder, kita cari folder kita. Kita pilih saja folder kita yang sudah kita buat sebelumnya, select folder ya. Oke, sudah. Kita buat folder, kita klik kanan saja, pilih new folder, klik kanan new folder. Misalnya kita buat hari ketiga ya, contoh projectnya, foldernya ya. New file, misalnya latihan 1 ya, kita lihat ya, latihan 1 .py ya. Jadi semua tipe datanya harus tipe data py atau Python ya. Jadi kita akan mulai menulis skripnya. Kita perbesar dulu tampilan Visual Studio Code. Oke, kita tahan kontrol, tekan tombol tambah ya. Jadi kontrol tambah untuk memperbesar tampilan Visual Studio Code, kontrol kurang untuk memperkecil. Jadi seperti itu ya, untuk lebih mudah kita memulai menulis kode program ya. Oke, saya rasa cukup ini. Jadi kita akan memulai menulis kode program untuk kondisional ya. Jadi ini program untuk menentukan status kelulusan berdasarkan nilai ya. Jadi ini kita menggunakan if dan juga else. Oke, kita buat komentar dulu. Oke, program untuk menentukan status kelulusan. Kita mulai buat variabel nilai ya. Variabel ini bebas ya, bisa angka, bisa tergantung ya. Float, input masukkan nilai. Jadi nilai yang kita masukkan akan dikonversi ke tipe data float atau desimal ya. Jadi tulisannya dimulai dengan tipe datanya ya, kemudian input dan masukkan nilai. Oke, kita pasang kondisinya di sini. Kita mulai if nilai lebih besar sama dengan 60 contohnya. Jadi bebas, silahkan Anda mau pasang target kondisi nilainya atau range nilainya seperti apa. Di sini saya kasih contoh lebih besar sama dengan 60. Silahkan Anda ganti sesuai keinginan Anda ya. Kemudian kita cetak print selamat Anda lulus ya. Jadi ketika masukkan nilai di atas 60 maka akan muncul pesan selamat Anda lulus. Nah, selain itu else artinya jika semua salah maka maaf Anda tidak lulus ya. Kita coba running. Oke, jadi kita coba running di Jupyter Cell ya, interaktif Windows ya. Jadi kita coba running di sini interaktif Windows ya, masih connect ke kernel ya. Jadi kita menunggu saja karena kernel kita ada di virtual environment kita, VNV Python itu yang pernah kita buat ya. Kita tunggu saja. Ya, kita masukkan nilai di sini ya. Misalnya contoh nilai yang
Saya masukkan di sini 70 ya, karena 70 di atas 60 maka muncul pesan selamat Anda lulus ya. Karena kondisi kita yang pertama nilai di atas sama dengan 60 maka muncul pesan selamat Anda lulus. Jadi seperti itu kondisi logikanya. Kita tutup saja. Kita coba running di terminalnya ya. Ini terminalnya. Nah, masukkan nilai, kita masukkan nilai di sini ya. Jadi bebas bisa running menggunakan Jupyter Shell maupun terminal ya. Nah, ini contoh saya masukkan 60 tetap lulus ya, karena dia lebih besar sama dengan. Ya, saya rasa itu sudah. Kita coba clear saja. Kita coba lagi running di terminal, dedicate terminal. Masukkan nilainya misalnya 59. Nah, di bawah 60 ya. Maaf, Anda tidak lulus, silahkan coba lagi. Ini adalah logika terkait dengan conditional if ya. Jadi kita akan coba buat seperti contoh ini, misalnya dia lebih besar sama dengan 85. Kemudian kita buat lagi kondisi elif nya. Elif sebentar ya, elif nilai lebih besar sama dengan 70 ya. Kita coba ganti saja elif nilai, hapus saja nilai lebih besar sama dengan 70 ya. Oke, titik 2 enter. Titik 2 enter. Print, cetak. Contoh yang Anda lulus dengan catatan. Kemudian kita buat lagi kondisi elif nilai di atas sama dengan 60, atau kita ikut contohnya misalnya di atas sama dengan 55 ya. 55, maka di bawahnya print Anda lulus dengan perbaikan ya. Jadi ini kondisi-kondisinya. Ada 1, 2, 3 dan 4 kondisi di sini ya. Oke. Saya rasa sudah. Ini tinggal kita ganti stringnya, pesannya sesuai dengan contoh, misalnya selamat Anda lulus. Kita ganti sesuai contoh, selamat Anda mendapat grade atau nilai ya, nilai A ya, dengan rentang nilainya di atas 65 ya. Untuk nilai B nya di atas 70 nya grade nya B atau peringkat ya, predikat ya. Di atas 55 grade nya C. Selain itu, artinya selain itu berarti else ya. Kalau tidak memenuhi kondisi semua maka dia mendapat nilai grade D ya. Oke, grade D. Anda tidak lulus grade D. Silakan coba lagi ya. Oke, kita save, Ctrl S. Kita clear dulu terminalnya. Oke. Kita coba running di terminal lagi ya. Kita masukkan nilai di sini 56. Ya, Anda mendapat grade C ya, karena dia di atas sama dengan 55 ya. Kemudian kita running lagi, misalnya di sini nilainya 71, maka grade B ya, karena dia di atas 70 ya. Jadi ini adalah kondisi-kondisi yang kita buat sesuai dengan kriteria kita. Jadi itu menggunakan if, elif dan juga else ya. Contoh ya, ini silakan dicoba ya. Jadi masukkan nilainya sesuai dengan keinginan, maka akan muncul di bawah ya. Ini 54 saya masukkan, maaf Anda tidak lulus ya, karena dia di bawah dari 55.
Saya rasa sudah ya itu. Kita coba running di Jupyter Shell ya. Kita menunggu saja ya, masih connect ke kernel di environment kita ya. Ini masukkan nilai 90. Selamat, Anda mendapat grade A. Jadi ini saya coba running di Jupyter Shell ya. Klik kanan lagi, running Jupyter Shell ini ya. Oke, masukkan nilai lagi. Jadi kalau di Jupyter Shell dia munculkan notifikasi ya. Kalau di terminal kita langsung isi aja. Ya, jadi silahkan dicoba. Ya, kita tambahkan lagi untuk string atau tampilkan nilai yang kita masukkan ya. Jadi print nilai Anda adalah nilai-nilai yang kita isi ya. Kita copy saja ke kondisi berikutnya. Copy saja. Kondisi di atas 70, kondisi di atas 55, dan kondisi di atas else ya, atau jika semua tidak memenuhi ya. Oke, jadi saya rasa sudah. Nah, kita hapus dulu ini hasilnya di Jupyter Shell. Kita geser dulu ya, klik menu cell clear all ya, sudah ya. Kemudian kita running ya. Setelah bersih kita coba running. Klik kanan saja di file programnya. Oke, ini ya Jupyter Shell-nya. Kita klik kanan, kita pilih run interaktif Windows ya. Kita masukkan nilai di sini, misalnya 86. Nah, nilai Anda 86. Selamat, Anda mendapat grade A. Jadi tambahkan nilai yang kita isi ya. Jadi tergantung kita buat konsep skripnya gimana ya. Bisa tambahkan nilai, bisa kita hitung nilai, tapi pada intinya ini adalah conditional statement ya, menggunakan if, elif, dan juga else dalam Python ya. Ya, cara untuk kondisional sudah ya. Ini penjelasan kodenya. Program yang minta input dari pengguna jika di atas 85, apakah nilai lebih besar atau sama, seterusnya untuk rentan nilai yang lain. Jika semuanya tidak memenuhi else, maka dia akan mencetak kondisi yang ada di dalam else itu ya. Jadi saya rasa itu sudah, silahkan dibaca dan dicoba di praktik ya. Kita lanjut ke perulangan. Ada for, while, break, dan continue. Jadi ini penjelasannya. For loop itu seperti apa, while loop, break, continue, dan juga nested loop ya. Perulangan di dalam perulangan untuk tugas yang begitu kompleks ya. Nah, ini kita akan praktik contoh untuk for loop ya. Ini penjelasannya menggunakan fungsi len 1 sampai 6, maka dia akan urutkan angka 1 sampai 5. Jadi itu fungsi len-nya ya. Angka terakhir dia akan abaikan dan dia cetak yang angka di bawah angka terakhir itu. Jadi contohnya kita akan coba latihan 2 ya, latihan 2.py. Kita X saja ini. Oke, kita tambahkan komentarnya. Kita mulai sesuai contoh ini. For in range 1 sampai 6, print angka i. Jadi for i in range 1 sampai 6 artinya untuk i, variabel i di dalam range 1 sampai 6, maka cetak angka i ya. Jadi logika programnya seperti itu ya. Jadi i menyimpan semua urutan perulangan dari 1 sampai 6 ya. Jadi
dia akan cetak 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Dia sampai di 6, maaf ya, sampai 6 dia berhenti ya. Ya ini angka 1, 2, 3. Ini hasilnya ya. Jadi variabel i menyimpan nilai 1, kemudian dia ulang lagi, simpan nilai 2, dia cetak, kemudian nilai 3, dia simpan, dia cetak nilai 4, dan seterusnya sampai ke nilai 6, dia berhenti, dia tidak cetak ya. Jadi itu menggunakan fungsi range ya untuk for-nya. Kita coba running di Jupyter Cell. Ya, masih connect ya. Kita coba buat variabel, misalnya variabel A untuk kita masukkan angka ya. Input kita konversi ke integer, int input, masukkan angka awal ya. Oke. Misalnya di sini akhir, integer masukkan input apa angka akhir ya. Ya, kita coba ganti variabelnya saja, awal dan akhir ya, awal dan juga akhir. Kemudian range-nya yang satu ini kan awal, kita ganti dengan variabel awal. Oke. A-nya udah 2 ya, kita hapus satu A. Awal. 6-nya diganti dengan akhir ya, angka akhir. Oke. Ya, ini sudah kita save, Ctrl S. Kemudian coba kita jalankan di terminal ya. Kita coba di terminal. Angka awalnya misalkan 1, angka akhirnya 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi dia mencetak angka 1 sampai dengan 6. Contohnya seperti itu ya. Jadi bisa kita jalankan di Jupyter Cell. Kita masukkan angka awalnya misalnya 1, angka akhirnya 2, 6 ya. Iya, muncul ya, berhasil ya. Jadi ini cara untuk menampilkan angka menggunakan for ya. Misalnya angkanya awalnya 2, kita bisa uji coba. Angka akhirnya 9, dia mulai 2 sampai 8 ya. Jadi menggunakan input ya dari pengguna. Jadi ini penjelasannya tadi sudah dijelaskan. Kemudian setiap angka itu dicetak menggunakan format f-string ya dalam print. Oke, kita lanjut berikutnya di kode untuk while, loop, break, dan juga continue. Oke, kita akan coba membuat program untuk mencetak angka genap ya. Jadi ini fungsinya while loop untuk mengulang selama kondisi benar, break itu menghentikan sepenuhnya, continue itu akan dia melanjutkan ya. Ya, kita akan buat ini. Kita buat file baru namanya latihan 3. Tutup dulu. Latihan 3.py. Oke. Ya. Buat komentarnya, kita mulai menulis script kodenya ya. Tentu kita buat variabel i dulu. Ini hasil variabel i sama dengan 1. Kemudian kita buat kondisinya while ini selama ya. Ya, selama i masih lebih kecil sama dengan 10, dia akan melakukan perulangan. Yaitu fungsi dari kondisi while ya. Titik 2 enter, tambah kondisi di sini. Jika i di mode dengan 2, jadi ini kondisi untuk melewati angka ganjil ya. Jadi jika i mode 2 tidak sama dengan 0, artinya i mode 2 ini hasilnya ada, maka itu bilangan ganjil ya. Maka dia akan lanjut i tambah 1 dan dia berhenti. Atau dia bukan berhenti ya, dia continue ya. Dia lanjut ke perulangan. Ya, ini i tambah 1,
continue. Ya. Kemudian setelah itu enter. Kalau dia tidak sama dengan bilangan ganjil atau I mod 2 sama dengan 0, maka kita cetak angka genapnya sama dengan I. Iya. Kemudian di bawahnya kita pasang kondisi, conditional statement. If, jadi jika I-nya sama dengan 8, sama dengan angka 8, maka kita hentikan perulangannya atau break. Kemudian di bawah, kalau belum, I terus bertambah ya. Kalau dia belum sama dengan angka 8, maka I terus bertambah. Oke, saya rasa ini sudah komentarnya terkait fungsi I mod 2. Jika I mod 2 sama dengan T sama dengan 0 ya, itu artinya melewati bilangan ganjil ya. Ini fungsi untuk berhenti saat sampai angka 8, I-nya bertambah sampai angka 8. Jadi I dia dihitung mulai dengan 1, dia mengulang terus selama dia masih lebih kecil dari nilai 10. Dia mengulang, dia tambah 1 ya. Jika dia temukan angka ganjil, dia lewati angka genap, dia cetak. Jadi ini fungsi untuk mencetak angka genap dan ganjil. Kita coba running di terminal ya. Ya, angka genap sebenarnya 2, 4, 6, dan 8 ya. Sampai angka 8 dia stop ya. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan dari perulangan while ya. Jadi tentu perlu ada inisialisasi variabel I untuk membuat kondisinya ya. Kondisi sehingga dia bisa berulang. Ini penjelasan skripnya. Jadi kalau ketemu bilangan ganjil, dia lewati, dia tambah 1, I sudah 2. Kemudian dia continue, dia kembali ke perulangan, I sama dengan 2. Dia cek lagi apakah I tidak sama dengan 0, I mod 2 tidak sama dengan 0. Oh, berarti bilangan genap ya. Oke, dia cetak bilangan genap, dia cek lagi apakah I ini 2 sama dengan 8. Tidak, maka ditambah 1, dia I sudah 3. Ulang lagi, dia cek apakah 3 lebih kecil sama dengan 10. Iya, dia masuk lagi kondisi, dia berulang terus ya. Itu penjelasan dari perulangan while. Saya rasa sudah ya. Silakan diuji coba di running, diganti nilai I-nya, diganti nilai break-nya. Misalnya berhenti mencapai 100, terus I-nya dimulai dari 10 atau I-nya dimulai dari 1. Jadi ini adalah bentuk perulangan untuk kita memahami kondisi ya. Jika ada kondisi yang kompleks, bisa kita gunakan perulangan while atau juga for ya, dengan memanfaatkan fungsi dari continue dan juga fungsi break. Karena jika kita tidak menggunakan fungsi ini, maka perulangan tidak akan berhenti selama programnya dijalankan ya. Oke. Saya rasa sudah ya. Ini penjelasannya. Continue, dia melewati angka ganjil ya, jika dia sama dengan 0 ya. Jadi langsung continue ke perulangan, artinya dia bersambung ke perulangan. Break, dia akan berhenti pada saat I sama dengan 8. Kalau tidak, I tambah 1. Oke. Terakhir ini adalah nested loop ya, atau perulangan di dalam perulangan. Biasanya disebut perulangan bercabang. Mencetak tabel perkalian sederhana 1 kali 1 sampai 2 kali 3 ya. Ini kita coba buat file baru, namanya latihan 4.py. Oke, kita tutup latihan 3. Kita mulai buat mencetak tabel perkalian ya. Ini perkaliannya, sorry ya, ini perkalian 1 kali 2 ya. Oke, for I, for range, salah, buka kurungnya, di dalam kurung range menggunakan fungsi range-nya. Misalnya perulangan pertama ini 1 sampai 4, kemudian perulangan kedua misalkan 1 sampai 3. Oke, jadi pertama perulangan ini kita
gunakan variabel i, kemudian perulangan kedua kita gunakan variabel j untuk simpan nilai ini ya. Kemudian terakhir kita cetak ya, kedua cetak print ya. Jadi akan lakukan perulangan i, kemudian dia lakukan perulangan j di dalam i ya. Kita gunakan fungsi f-string nilai j kali i ya. Nah, jadi contohnya di sini perulangan dan perulangan ini tentu dimulai dari perulangan i ya, kemudian dia lanjut ke perulangan j, dia lakukan perulangan j sebanyak 2 kali karena range-nya 1 sampai 3 ya, berarti nilainya 1 dan 2 ya. Jadi nanti j nya 1 dikali 1, kemudian j nya 2 dikali 1, dia lanjut lagi ke perulangan i nya sudah 2, berarti 1 dikali 2, kemudian 2 dikali 2, dia lanjut jadi i nya 3, 1 dikali 3 dan juga 2 dikali 3 sampai ke 4. Dia berhenti ya karena i nya hanya sampai ke 4 saja ya. Kita coba running. Nah ini 1 kali 1, 2 kali 1, 1 kali 2, 2 kali 2, 2 kali 1 kali 3, 2 kali 3. Oke, jadi dia lakukan perulangan j di dalam perulangan i. J nya 1 sampai 2, I nya 1 sampai 3 gitu. Jadi J nya sama dengan 1, maka 1 dikali 2, 1 dikali 1. Kemudian J nya sama dengan 2, maka 2 dikali 1 dikali dengan I ya. Kemudian dia ulang lagi dari awal, I nya 2, nanti J nya mulai dari 1 lagi, 1 dikali 2, terus 2 dikali 2 dan seterusnya. Ini misalnya 5 ya, berarti coba kita running. Nah ini lebih panjang lagi ya. Jadi misalnya I sama dengan 1, maka 1 kali 1, 1 kali 2, 1 kali 1, 2 kali 1, 3 kali 1. Kemudian lanjut lagi, I nya sama dengan 2, maka 1 kali 2, 2 kali 2, 3 kali 2 dan seterusnya. Ini untuk perulangan kompleks ya. Untuk nested loop ini adalah perulangan kompleks. Untuk kasus-kasus yang kompleks bisa gunakan nested loop ya. Contoh seperti menghitung nilai matriks dan seterusnya. Nah ini kan matriksnya 3 kali 4 ya, atau 4 kali 3 ya. Jadi J nya kan ada 3, 1 sampai 4, berarti ada 3 kali ulang. Sedangkan I nya itu kan ada 4 kali ulang ya, karena range nya 1 sampai 4. Kalau J range nya 1 sampai 3 ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk perulangan nested loop ya. Jadi silakan dibaca penjelasannya. Nah sudah jelas di setiap 1 kali 1, 2 kali 1, terus 1 kali 2, 2 kali 2 dan seterusnya.